Istri Kedua episode 13. Angela menatap ke arah cincin berlian yang ada di hadapannya. Cincin yang sangat indah dan pastinya sangat mahal. Dia hanya bisa menatap, untuk menyentuh tidak mungkin berani dilakukannya. Menikahlah denganku, Viko mengulangi kalimatnya. Viko, kamu ngomong apa? Aku serius, aku ingin menikahimu. Angela menggelengkan kepalanya. Tidak Viko, pernikahan bukan sebuah tempat coba-coba. Dia tahu jika Viko mencintai Vita dan menikahinya karena ingin memenuhi keinginan Naura. Memang aku akui jika aku melakukan ini untuk memenuhi permintaan Naura. Tapi aku berjanji akan memperlakukanmu sama seperti Vita. Tidak ada perbedaan antara kalian berdua. Aku akan berusaha untuk bersikap adil, jelasnya. Angela hanya diam sembari menatap cincin itu. Menerima lamaran Viko sama dengan menyenangkan Naura. Tapi apakah dia bisa berbahagia nanti? Walaupun Viko telah mengatakan akan berlaku adil, tapi tetap saja hatinya ragu untuk menerima lamaran dari Viko. Aku tidak tahu, saut Angela sembari menundukkan kepalanya. Aku tahu kamu meragukanku. Aku memang belum bisa membuktikan kepadamu, tapi aku tetap akan berlaku adil. Terimalah lamaranku. Jangan memandangku, tapi bantulah aku untuk menyenangkan Naura. Pintanya penuh harap. Apakah ini memang takdirku menjadi istri kedua? Aku wanita kotor, tidak ada seorang pria yang mau menerima wanita yang tidak perawan. Tapi pria ini mau menerimaku, walaupun menjadikanku istri keduanya. Angela hanya menatap ke arah cincin yang sedang berada di tangan Viko, lalu dia menatap ke arah Viko, mengembuskan nafasnya secara kasar. Bingung, itu yang sedang dirasakannya, menerima pinangan Viko atau menolak, tapi mengecewakan Naura. Viko masih menunggu jawaban dari wanita di depannya. Dia tidak bisa menunda dan tidak ingin memberikan waktu lagi. Sejak tadi malam perkataan Naura menjadi hal yang paling ditakutinya. Maka sebisa mungkin dia akan mengabulkan permintaan anaknya. Dan harapan terbesarnya Angela mau membantunya. Aku ingin meminta satu hal kepadamu. Ya Angela, katakan, saut Viko. Istri kedua tidak memiliki hak lebih dibandingkan dari istri pertama. Maksudnya? Viko bingung. Kamu, saut Angela singkat. Viko mengerti. Angela tidak mempunyai hak penuh atas dirinya. Tidak Angela, kamu dan Vita sama. Kalian akan aku perlakukan sama, jelasnya. Angela menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin itu. Apa maksudmu? Viko tidak mengerti dengan ucapan Angela yang berbicara sepotong-sepotong. Jika kita menikah nanti, aku minta perlakukan aku seperti seorang pengasuh. Apa? Viko mengerutkan dahinya. Angela menganggukkan kepalanya. Dia tidak ingin dianggap sebagai istri kedua Viko. Menurutnya, cukup statusnya yang telah menyandang istri kedua Viko. Tapi untuk perlakuan, dia tetap dianggap sebagai pengasuh. Itu tidak boleh. Ketika aku menikahimu, maka tugasku harus berlaku adil kepada kalian berdua. Turuti permintaanku. Jika tidak, maka batalkan tentang lamaran ini. Saut Angela kekeh. Tapi Angela, aku melakukan ini untuk Naura. Dia hanya menginginkan kita menikah. Biarkan dia menganggap aku sebagai ibunya, tapi tetap perlakukan aku seperti pengasuh. Aku akan merawat Naura. Dan satu lagi, Angela diam. Apa? Tanya Viko penasaran. Tidak ada hubungan badan. Viko menganggukkan kepalanya. Jika itu maumu, maka aku kabulkan. Dalam hukum agama, Viko harus memberikan nafkah batin dan lahir kepada istrinya, termasuk kepada Angela yang kelak nanti menjadi istri keduanya. Tapi semua berpulang kepada Angela. Untuk urusan kasur itu tidak penting baginya. Yang terpenting anaknya senang. Jadi bagaimana? Tanya Viko lagi. Angela menghembuskan nafasnya lalu menganggukkan kepalanya. Dan Viko menyematkan cincin itu di jari manis Angela. Lamaran yang cukup kaku. Tidak ada kecupan di punggung tangan wanita ataupun pelukan hangat. Mereka berdua melakukan semuanya untuk Naura. Aku harus pergi ke kantor. Sebelum pergi, aku membutuhkan kartu identitasmu. Viko berencana mau mengurus berkas-berkas pernikahannya yang kedua. Angela menyerahkan kartu identitasnya. Dia menyerahkan semuanya kepada Viko untuk mengurus segala keperluan mereka. Jika aku belum datang, kamu bisa pulang naik taksi. Viko mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya, lalu mengambil beberapa lembar uang dan meletakkan di hadapan Angela. Untuk apa ini? Angela menatap uang yang jumlahnya cukup banyak. Untuk naik taksi. Aku ada uang? Angela menunjuk tasnya. Itu uangmu. Kamu akan menjadi istriku, jadi uangku adalah uangmu. Maka gunakanlah ini. Ujar Viko berlalu membiarkan uang itu di atas meja.
Angela menatap uang yang bisa dipastikan berjumlah 1 juta. Ongkos taksi kemungkinan hanya 100.000 atau kurang dari itu. Tapi pria itu menyerahkan uang yang menurutnya banyak. Dia menyimpan uang itu dan akan mengembalikan kepada Viko ketika di rumah. Di dalam perjalanan Viko menghubungi istrinya. "Bagaimana? Apa kamu sudah melamar Angela?" Tanya Vita yang sudah merencanakan itu semua. "Sudah," saut Viko. "Lalu bagaimana? Apa dia sudah menerima lamaranmu?" "Dia menerima lamaranku." "Ah, syukurlah," Vita berucap senang. Keinginannya terwujud, dan semoga bayang-bayang Angela mandul hanya hayalan saja. Dia berharap wanita itu subur. "Nanti sore, aku akan menemanimu membeli cincin." "Tidak perlu, aku sudah memberikan cincin kepadanya," saut Viko sembari fokus menyetir. "Cincin? Apa kamu sudah membeli cincin itu jauh hari? Kenapa aku tidak tahu?" Vita berpikir yang aneh-aneh. "Itu bukan cincin baru, itu adalah cincin ibunya Naura." "Jadi itu cincin almarhumah istrimu? Kenapa aku baru tahu?" Dari hati yang paling dalam, dia merasa cemburu. Karena Viko memberikan cincin ibunya Naura kepada Angela, kenapa bukan dia mendapatkan cincin itu? "Cincin itu sudah lama aku simpan, karena tidak ada waktu, jadi aku memakainya untuk melamar Angela." "Tapi dengan seperti itu, cincin itu menjadi milik Angela," saut Vita dengan intonasi tinggi. "Vita, kamu kenapa?" Viko bingung dengan nada bicara istrinya, yang awalnya baik-baik, sekarang terdengar seperti emosi. "Kenapa bukan aku yang mendapatkan cincin itu?" Viko memijat dahinya. Dia baru tahu jika istrinya cemburu karena Angela yang mendapatkan cincin almarhumah istrinya. "Aku akan membelikan cincin baru untukmu." "Aku tidak mau, jawab aku. Kenapa dulu ketika kamu melamarku tidak menggunakan cincin almarhumah?" "Ya karena aku ingin memberikan cincin baru untukmu," jelas Viko, yang tidak ada maksud lain dari pemberian cincin itu. "Cincin itu bekas almarhumah istriku, bukan baru, jadi kenapa kamu mempermasalahkan itu?" Viko benar-benar bingung dengan jalan pikiran Vita. "Jelas aku mempermasalahkan itu. Dengan memberikan cincin almarhumah, itu artinya kamu menganggap Angela sama seperti almarhumah atau ibu Naura." "Tidak Vita, aku tidak membeda-bedakan." Terdengar suara panggilan terputus. Viko memukul setir kemudi dengan tangannya. Ketika Angela sudah menerima lamarannya, Vita yang membuat masalah. Vita melempar pena yang ada di tangannya ke dinding. Dia sangat cemburu. Belum menjadi istri Viko, tapi wanita itu sudah menempati posisi almarhumah ibu Naura. Padahal itu hanya pikirannya. Viko tidak memiliki maksud lain dari pemberian cincin itu. Jam 11 siang. Terdengar suara lonceng berbunyi. Anak-anak segera berlari mengejar ibu mereka masing-masing. Itu pun Naura tersenyum manis ketika melihat Angela masih setia menunggunya. Naura memeluk pinggang wanita itu dengan erat. "Apa tante bosan menungguku?" tanyanya. Angela menurunkan posisi tubuhnya agar sama dengan Naura. "Tidak sayang, sekolah kamu bagus dan makanan di kantin juga enak," sautnya sembari menunjukkan makanan yang ada di kantong plastik. "Ayo kita pulang," ajak Angela sembari menggenggam jemari Naura. Mereka berjalan bersama menuju gerbang. "Tante, tadi teman-temanku bertanya." "Bertanya apa?" Angela menoleh sekilas lalu kembali menatap ke arah depan. "Mereka tanya, siapa tante?" "Oh ya? Lalu kamu jawab apa?" "Aku jawab ibuku." Angela langsung menghentikan langkahnya. Anak kecil itu menganggapnya ibunya. "Naura, tante bukan ibumu. Posisi almarhumah ibumu tidak bisa diambil oleh siapapun." Jelasnya yang tidak ingin Naura berharap banyak kepadanya. "Tapi tante akan menjadi ibuku." "Iya sayang," sautnya yang tidak ingin menjelaskan apapun. Khawatir anak kecil itu kecewa jika dia salah dalam menyampaikan. Mereka berdiri dekat halte. "Apa papa tidak datang menjemput?" tanyanya. "Papa sibuk, jadi kita pulang naik taksi." Naura menganggukkan kepalanya. Sembari menunggu taksi, mereka makan makanan yang dibeli Angela di kantin, yaitu burger. Tidak berapa lama taksi yang dipesan Angela datang. Mereka sama-sama masuk dan menghabiskan makanan itu di dalam mobil. Waktu yang ditempuh untuk sampai di kediaman itu sekitar 40 menit. Mereka sama-sama turun dan masuk ke dalam gerbang rumah. Dari jauh mereka dapat melihat mobil lain yang sedang diparkir di garasi. "Itu mobil Mama," tunjuk Naura dan berlari masuk mencari Vita. "Mama!" teriaknya. "Mama di sini," saut Vita lalu merentangkan tangannya ke hadapan Naura. Anak kecil itu langsung memeluk Vita. "Kenapa Mama tidak menjemputku?" "Mama baru saja sampai. Besok Mama yang akan menungguimu." "Tidak usah, Mama kerja saja. Aku akan ditunggui Tante Angela," sautnya lalu menarik tangan Angela ke kamarnya. Melihat sikap Naura yang lebih dekat dengan Angela membuat Vita cemburu. "Aku tidak boleh seperti ini. Aku yang merencanakan ini semua.
gerutunya dengan pikiran dan perasaan cemburunya yang salah. Naura mengganti bajunya, dibantu dengan Angela. Setelah itu, mereka sama-sama menuju ruang makan. Telah ada Vita di sana, duduk di kursi yang biasa mereka gunakan. Tatapan Vita menatap ke arah jari manis Angela, cincin dengan bermahkotakan sebuah berlian. Lalu dia menoleh ke arah cincin berlian yang ada di jari manisnya. Cincin yang dikenakannya sama-sama bertahtakan berlian. Hanya saja, berlian yang ada di cincinnya lebih kecil dari cincin almarhumah Ibu Naura. "Cincin kamu bagus," puji Vita sembari mengunyah makanannya. Angela menatap ke arah cincin yang ada di jari manisnya. "Ini dari Viko." "Oh, sepertinya cincin itu cincin almarhumah ibunya Naura." Naura langsung menolehkan kepalanya dan menatap ke arah cincin Angela. "Apa benar ini cincin almarhumah mamaku?" tanyanya ke Vita. "Sepertinya iya," saut Vita. "Aku tidak tahu jika ini adalah cincin ibunya Naura. Aku akan mengembalikan cincin ini kepada Viko," saut Angela yang juga sungkan untuk mengenakan cincin ibu kandung Naura. "Jangan tante, pakailah. Cincin itu sudah diberikan papa untuk tante." Mendengar itu membuat Vita membelalakkan matanya. Naura merelakan milik almarhumah ibunya untuk Angela. "Itu tidak boleh, Naura. Cincin itu seharusnya untuk kamu, karena kamu adalah darah daging almarhumah ibumu," timpal Vita. Angela menganggukkan kepalanya. Dia setuju dengan perkataan Vita. Tidak seharusnya dia mengenakan cincin itu. Pastinya cincin itu mempunyai banyak sejarah dan sangat disayangkan jika diberikan kepadanya. Bersambung.